Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Hari-hari Tuhan yang harus kalian rayakan dan kalian kuduskan. Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita mendengarkan bagaimana kitab Imamat berbicara kepada orang Israel tentang aturan peribadatan. Kitab Imamat ini tidak bisa dilepaskan dari kedua kitab sebelumnya, Kejadian dan Keluaran. Kejadian kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dan alam semesta. Keluaran kita melihat bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Allah bersama dengan Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Dan di kitab Imamat ini kita mendengarkan dan dapat kita lihat juga bahwa Allah menentukan peribadatan kepada mereka. Hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Misalnya Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, dan lain sebagainya. Paskah bagi Tuhan merupakan lambang mereka, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka ingin bersyukur karena Allah tetap menyertai mereka, sehingga mereka dapat keluar dari perbudakan di Mesir. Dan begitu juga seterusnya tadi kita mendengarkan bagaimana aturan-aturan peribadatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel berkaitan dengan hidup beriman mereka kepada Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus berbicara kepada orang banyak di rumah ibadat. Meskipun banyak orang takjub, meskipun banyak orang setuju dengan pengajarannya, tetapi mereka berhenti dari latar belakang Yesus yang adalah anak Maria dan juga anak tukang kayu. Mereka tidak percaya karena Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka itu berbicara dengan kebijaksanaan. Karena mereka berhenti pada latar belakang Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga kita memperingati Santo Alfonsus Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Seorang yang pandai hukum dan kemudian dia mempersembahkan dirinya untuk gereja. Melalui tulisan-tulisan yang dia berikan, melalui khotbah-khotbah yang dia sampaikan, banyak orang percaya dan kemudian sampai sekarang menjadi kekuatan teologis yang dapat kita rasakan. Pada hari ini lewat bacaan dan peringatan Santo Alfonsus Liguori,
kita diajak untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Syukur yang kita lakukan dapat kita wujudkan dalam peribadatan, terutama dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Kita merayakan Jumat pertama sebagai sebuah silih bagi mereka yang tidak mencintai Ekaristi. Kita bersyukur bersama orang-orang yang merasakan belas kasih Allah, yang juga memberikan diri kepada Allah lewat cara hidup mereka masing-masing. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus mewujudkan iman kita lewat perbuatan yang kita lakukan, terutama dengan ungkapan syukur yang kita lambungkan kepada Allah, agar kita semakin sadar bahwa hidup kita takkan berarti tanpa Allah. Hidup kita tergantung pada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kami